Berkat Tuhan semakin nyata dalam hidup kita bisa datang kepada Tuhan untuk beribadah. Mari siapkan hati kita memuji Dia sebagai Dia sangat baik bagi kita. Saya tidak perlu menyambut kita dan kita semuanya mengucapkan selamat malam. Selamat malam. Salut. Salut. Puji Tuhan. Katakan mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Hanya Engkau yang bisa disembah. Hanya salut. Tuhan yang besar, kekuatan setiap langkah kami, kerinduan dalam hidup kami, dalam memuji menyembah Engkau Tuhan kami. Karena tidak ada penghiburan di dalam kehidupan kami,
Selain hanya nama-Mu yang kami sembah, yang kami muliakan. Oleh sebab itu kami datang di rumah Tuhan Allah kami. Kami tidak mencari yang lain di sini Tuhan, tetapi kami ingin bersekutu bersama Tuhan Allah kami. Lewat ibadah yang kami kerjakan ini, Allah kami yang hidup, bahkan lewat firman-Mu yang Engkau perdengarkan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua umat-Mu yang ada di surga, supaya kami mendapatkan kemurahan Allah di saat kami menyembah Engkau Bapa di surga, supaya kami mendapatkan kekuatan di saat kami memuji nama-Mu Bapa di surga. Kami lewat ibadah Tuhan kami mendapatkan kepuasan, damai sejahtera, sukacita dalam Tuhan kami. Mungkin Tuhan ketika kami di luar sana, bahkan seringkali kami merasa puas, bahkan itu tidak akan selamanya akan kami terima Bapa di surga. Yang bisa memuaskan Tuhan kami adalah pribadi-Mu yang sudah berkorban di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, sehingga kami bisa mengenal ibadah ini Tuhan, supaya bisa kami menjunjung tinggi nama yang sudah tergantung di kayu salib. Bukan untuk yang lain Tuhan, tetapi kepada yang menerima kasih-Mu, yang menerima tubuh dan darah-Mu. Oleh sebab itu pada saat malam itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan kami. Banyak hal perjuangan yang harus kami raih supaya kami bisa beribadah pada saat malam ini. Oleh sebab itu tenangkan hati kami, supaya saat kami Tuhan bertemu dengan Engkau, kami bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah Tuhan kami. Bahkan ampuni kami Tuhan segala kelemahan, kekurangan, cacat, celah kami Bapa, supaya kami bisa menyembah Engkau, supaya kami bisa memuji nama-Mu Tuhan kami. Dan akibat kami Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mendapatkan kehidupan apa-apa. Oleh sebab itu tenangkan hidup kami Bapa, supaya kami bisa beribadah dengan cinta kasih-Mu yang luar biasa yang kami. Bahkan juga umat-Mu yang mungkin dalam persiapan dalam perjalanan mereka, tangan kasih-Mu Tuhan mereka, supaya kami juga datang beribadah dengan baik dan benar kepada Tuhan. Bahkan apapun yang mengganggu, menghalangi ibadah kami, kuasa-kuasa kegelapan, roh iblis, saudara, roh ketakutan, apapun semuanya, kami tolak mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa dan semuanya, Tuhan yang menyenangkan hati kami, sehingga gairah semangat sukacita itu kami miliki saat kami menyembah Terima kasih. Inilah kami Tuhan. Bahkan juga kami semua yang mengambil bagian dalam pakai kami semua, supaya betul-betul kami melihat dalam baik dan benar. Terpuji nama Tuhan. Kami silakan doa kami, ucapan syukur terima kasih kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk memuji Dia. Kita akan sambung lagi kita. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan.
yang berkata, setia, supaya hati kita, hidup kita setia di hadapan Tuhan. Dengan sukacita. Tentunya yang namanya setia itu sangat-sangat sulit diraih oleh siapapun, kecuali ketika kita bersama. Masih tanggal lain ini, semua kita bakal setia. Kita dengan pujian siapkan hatiku ya Tuhan. Dan yang mensekali 313.
sampai Engkau datang. Agar ku mencapai sempurnaan sampai Engkau datang. Suatu perkara yang sangat mustahil dengan kekuatan manusia daging kami bisa melakukan dan mentaati firman. Sebab daging manusia senantiasa tidak takluk kepada firman Tuhan. Daging manusia cenderung untuk melawan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu malam hari ini kami umat-Mu berseru kepada Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan dari Engkau, supaya hidup kami Tuhan mampu mentaati, mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya dengan demikian saatnya kelak kami bisa mencapai kehidupan yang sempurna, sama seperti Engkau sempurna adanya. Kami sangat bersyukur kesempatan malam ini Tuhan, di tengah-tengah kondisi dunia yang sulit, dengan begitu banyak persoalan, dengan aroma kematian yang luar biasa, Engkau masih memberikan kepada kami ruang dan kesempatan untuk kami boleh berada di bait suci-Mu, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sebab disinilah Tuhan kami aman, disinilah Tuhan kami terlindung. Sebab dengan demikian hidup kami berada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kemurahan-Mu malam hari ini. Beberapa saat kami telah memuji Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan menjadi suatu persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Saat malam ini kami akan segera siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan yang sama dari Roh Kudus yang sama, supaya saat firman-Mu diberitakan kami mampu mengerti dengan baik, kami mampu percaya lebih jauh lagi, kami mampu menghidupi seluruh kebenaran firman Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam budaya mujizat. Seluruh sarana dan prasarana yang dipakai untuk menyampaikan firman-Mu, ialah Engkau percik dengan kuasa darah-Mu, supaya olehnya firman Tuhan tersampaikan dengan baik. Setiap telinga yang mendengar firman Tuhan, baik kami umat-Mu yang ada di rumah Tuhan, maupun mungkin ada pribadi-pribadi yang melihat atau mengikuti ibadah ini lewat tayangan di media sosial, kiranya Tuhan juga melawat mereka. Kuasa-kuasa jahat yang bisa saja mengganggu kami dalam pemberitaan firman-Mu, kami halau, kami tolak, kami usir mereka dalam nama Yesus Kristus. Kiranya darah Yesus yang berkuasa atas kami. Berikan hamba kuat kuasa, hikmat yang dari Engkau, supaya hamba mampu menyatakan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, bahkan Kepala Gereja mempelai pria sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan malam yang baik yang tentunya kita nikmati karena anugerah Tuhan. Kita kembali bersyukur Tuhan masih
memberikan kita kekuatan, kesempatan yang cukup baik sehingga kita boleh ada dalam ibadah ini, walaupun kita tahu hari-hari ini dunia beraroma kematian, beraroma maut, tetapi kita pastikan bahwa dalam ibadah ini Tuhan menaungi kita, Tuhan menggenggam kehidupan kita, dan Tuhan melindungi kehidupan kita. Mari pada malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Sebelum nanti kita akan menikmati perjamuan suci, saya bersama dengan istri menyapa seluruh sidang jemaat yang boleh hadir dalam ibadah malam ini, maupun mungkin ada pribadi-pribadi yang melihat atau mengikuti ibadah ini lewat tayangan di media sosial, khususnya di Facebook. Saya menyapa kita semua dengan ucapan selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan. Nyanyian kita yang terakhir, kita berkata, "Oh Yesusku, beriku kemampuan, beriku kekuatan untuk melakukan firman-Mu." Memang kita harus jujur, kekuatan manusia kita tidak mungkin bisa melakukan firman Allah. Sebab firman itu selalu ditentang oleh seluruh kedagingan kita. Tapi kalau Roh Kudus yang menguasai kita, Roh Allah yang menguasai kita, kasih Tuhan yang menaungi kita, itulah yang memungkinkan kita nanti bisa menghidupi firman Allah, sehingga firman Allah itu akan membawa kehidupan saudara dan saya mencapai kesempurnaan. Mari kita akan melihat firman Tuhan pada malam ini. Kita akan lanjutkan firman Allah dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-10, tetapi malam ini kita akan lanjutkan untuk melihat bagian-bagian selanjutnya, yaitu pasal 11. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tidak terlalu panjang, karena memang situasi dunia saat ini begitu banyak hal yang perlu kita jaga. Sebab di negara kita, di Pulau Batam ini sedang diberlakukan PPKM, ya. Kita juga harus belajar taat, walaupun mungkin ketaatan kita tidak sempurna. Mari kita akan melihat firman Tuhan pada malam hari ini dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kita akan melihat firman Allah ini kaitan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 10 bagian yang terakhir. Kita diingatkan oleh Tuhan bahwa semua apa-apa yang di tengah-tengah dunia ini tidak perlu menjadi sebuah kemegahan, tidak perlu dibanggakan, tetapi sesungguhnya hanya Tuhanlah yang patut kita banggakan dalam seluruh kehidupan kita. Sebab apalah artinya semua yang ada di dunia ini tanpa Tuhan, semua hanya akan menuju dalam kebinasaan dan kesirnaan semata-mata. Hari-hari ini kita bisa melihat seluruh manusia di tengah-tengah dunia ini, mungkin mereka punya harta banyak, mungkin mereka punya jabatan tinggi, itu semua tidak bisa menolong dalam situasi sulit. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, kehidupan kita akan aman, kehidupan kita akan digenggam oleh tangan Allah yang kuat. Amin, umat Tuhan. Makanya itulah yang perlu kita megahkan jika hidup ini terus bersama dengan Tuhan. Mari kita akan lihat firman Allah ini. Sekarang kita akan lanjutkan ayat 1 sampai dengan ayat 6. Ya, malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini dengan subtema dipertunangkan belum tentu masuk dalam pernikahan. Ya, dipertunangkan belum tentu masuk
dalam pernikahan. Tentu kita bisa memahami, kita bisa mengerti dalam pernikahan jasmani saja di tengah-tengah dunia ini sudah banyak sekali terjadi, sudah dipertunangkan. Tetapi sebelum masuk dalam pernikahan banyak kali bisa gagal. Tentu ada penyebabnya, sehingga kenapa pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan. Mari malam ini kita akan lihat dalam perspektif secara rohani. Gereja di mata Tuhan saat ini memang dikatakan sedang dipertunangkan. Ya, sedang dipertunangkan. Sebetulnya umat Tuhan kata dipertunangkan itu sudah ada kesepakatan, ya, antara kedua belah pihak untuk saatnya nanti dinikahkan. Ya, sudah ada kesepakatan dari mempelai pria dan mempelai wanita supaya suatu saat nanti masuk dalam nikah. Ya. Kita akan lihat firman Allah ini 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari silakan dibaca dengan baik. Pendapat Paulus tentang dirinya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ya, ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya, cemburu ilahi. Ya, cemburu ilahi. Ini yang seringkali tidak ada dalam kehidupan gereja. Seringkali manusia pada umumnya cemburu kalau melihat temannya lebih diberkati, cemburu melihat temannya lebih kaya, cemburu melihat temannya lebih banyak hartanya. Tetapi banyak kali kita gereja Tuhan tidak cemburu kalau melihat temannya lebih maju rohaninya, lebih dipakai Tuhan. Harusnya kita punya kecemburuan, sehingga itu membuat motivasi diri kita. Kita berdoa, kita berjuang supaya kehidupan kita juga dipakai Tuhan, ya, supaya kehidupan kita juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita baca ayat itu. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawat suci kepada Ya, Kristus. kamu ini menunjuk sidang jemaat. Dulu jemaat di Korintus, tapi malam ini bukan lagi jemaat di Korintus, tapi kita gereja Tuhan. Dikatakan kamu dipertunangkan kepada satu laki-laki, ya, bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi satu laki-laki. Siapa laki-laki itu? Yaitu Kristus. Ya, gereja sedang dipertunangkan, ya, dengan satu pria, satu laki-laki, yaitu Kristus. Ya, ini menjadi sebuah tugas perjuangan seorang hamba Tuhan, membawa sidang jemaat ini, ya, dihadapkan kepada Tuhan, dipertunangkan kepada Tuhan. Untuk saatnya nanti kalau kita tetap berada dalam koridor apa yang Tuhan mau lewat firman Allah, kita bisa menjadi mempelai wanitanya. Saat ini masih dipertunangkan. Tadi saya katakan kata dipertunangkan ini sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, ya, untuk saatnya nanti baru dinikahkan. Sekarang kita ini dalam masa pertunangan. Gereja saat ini dalam masa pertunangan, belum menjadi mempelai wanita, belum, masih sedang dipersiapkan. Makanya tadi saya katakan ada hal yang perlu gereja Tuhan perhatikan supaya nanti pertunangan ini tidak batal dan tidak gagal di perjalanan. Ya, dalam pernikahan jasmani kita sudah banyak mendengar
kita sudah banyak tahu orang yang sudah bertunangan akhirnya kandas sebelum nikah. Bisa saja mereka sudah tukar cincin, sudah perjanjian tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian kita menikah, tapi nyatanya bisa saja batal. Kenapa? Karena mungkin kedua belah pihak ada hal-hal yang dikerjakan yang tidak sesuai, yang membuat akhirnya pertunangan itu batal, pernikahan itu gagal. Secara rohani juga kita harus tahu, bukan berarti kalau gereja sudah dipertunangkan pasti jadi mempelai, tidak. Ya, kita lihat ayat ini, baca terus sampai ayat 6 sebelum nanti kita akan lihat. Baca. Tetapi aku takut, kata Paulus. Apa itu? Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Ya, yang ditakutkan Paulus bukan jemaat tidak diberkati, tapi yang ditakutkan Paulus apa? Jangan sampai sidang jemaat ini disesatkan. Sebab memang nanti kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal 24, tanda pertama kedatangan Kristus adalah penyesatan. Ya, penyesatan. Ini yang ditakutkan oleh Paulus. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu, ya, seperti halnya yang dilakukan oleh ular memperdaya kehidupan Hawa. Hawa itu perempuan, gambar gereja. Itu yang terus disasar, ingin dijatuhkan, ingin diperdaya. Sampai hari ini gereja itu menjadi sasaran untuk dijatuhkan, untuk diperdaya. Supaya apa? Supaya gagal nanti menjadi mempelai wanita Kristus. Lanjutkan baca. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, kamu sabar saja. Kata sabar saja di sana artinya apa? Kompromi. Jemaat Korintus kompromi dengan pengajaran yang tidak sesuai firman Allah. Dikatakan Yesus yang lain. Nanti kita lihat itu. Apa itu Yesus yang lain? Ya, mereka kompromi. Makanya saya ingatkan kepada umat Tuhan, jangan kompromi. Apalagi kalau sudah bicara tentang pengajaran firman Allah. Apapun konsekuensinya umat Tuhan, jangan pernah kompromi. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Sebab ini nanti akan menentukan gagal atau tidaknya pertunangan itu mencapai pernikahan. Ya, kamu sabar saja terus. Daripada yang telah kami beritakan atau memberikan kepada kamu roh yang lain, Ya, daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. terus. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Ya, lanjut. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Tidaklah hal pengetahuan. Paulus orang yang begitu luar biasa pengetahuannya tentang hukum Taurat, tentang Alkitab. Ya, lanjut. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Ya, kita sudah baca ayat 1 sampai dengan ayat 6. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, ya, aku mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki, bukan dua.
satu laki-laki, satu kepala, ya. Dan itu adalah Kristus. Tadi saya katakan di awal dalam pemberitaan firman Allah, pertunangan itu bisa gagal di perjalanan. Makanya kalau kita baca nanti ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, ada hal-hal yang perlu gereja Tuhan perhatikan ketika masa pertunangan. Ya, sedikitnya saya mencoba untuk menyampaikan kepada umat Tuhan 2 perkara penting yang harus gereja Tuhan pegang, yang harus sidang jemaat pegang, dan tentunya lakukan supaya pertunangan kita dengan Kristus sebagai mempelai pria kelak menjadi wujud nyata. Kita bisa menyatu dengan Dia, kita bisa menjadi mempelai wanitanya, Dia mempelai pria. Yang pertama yang perlu diperhatikan gereja Tuhan dalam masa-masa pertunangan adalah ayat yang kedua. Saya baca ulang ayat kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Perawan suci. Sebenarnya perkataan perawan ini sudah mengandung arti suci. Ya, sudah mengandung arti suci. Makanya ini hal pertama yang harus sidang jemaat, yang harus gereja Tuhan perhatikan di masa pertunangan saat ini. Dan kita harus tahu, kita harus yakin, kita harus percaya hari pernikahan itu sudah sangat dekat. Nanti kita akan uji. Ya, hari pernikahan itu sudah sangat dekat. Ya. Ini yang pertama yang perlu dijaga, yaitu apa? Gereja Tuhan harus hidup seperti perawan suci. Sidang jemaat harus hidup seperti perawan suci. Ya. Karena kesucian ini umat Tuhan akan menghantar kehidupan gereja sampai pernikahan. Coba kalau pernikahan secara jasmani saja, pria dan wanita sudah bertunangan, mungkin sudah tukar cincin, dan sudah mungkin ditentukan tanggal, bulan, tahun, hari pernikahan. Tetapi kalau seandainya perempuannya atau prianya jatuh dalam perzinahan dengan orang lain, ya, atau istilah kita dunia mengatakan selingkuh, saya yakin walaupun sudah dalam pertunangan, dia akan gagal masuk dalam pernikahan. Itu saya meyakini. Dan itu sudah banyak terjadi dalam pernikahan di tengah-tengah dunia. Secara rohani sebenarnya juga tidak berbeda dengan itu. Walaupun kita sudah dipertunangkan, kalau pada akhirnya gereja Tuhan itu tidak menjaga kesucian atau berpaling kepada laki-laki yang lain, Tuhan yang lain, tidak menjaga kesucian, gereja akan gagal masuk dalam pernikahan rohani. Coba kita akan baca satu ayat dalam kitab Wahyu. Ya, kesucian gereja Tuhan akan membuat gereja Tuhan itu masuk dalam pernikahan. Wahyu pasal yang ke-14. Ya. Di sini dikatakan mempelai wanita itu bagaikan perawan yang suci. Ya. Wahyu pasal yang ke-14. Mari kita akan lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya. Lihat, ini orang-orang yang layak menjadi mempelai
dikatakan bagaikan perawan yang suci. Silahkan dibaca ayat pertama. Anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Ya, mari. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Ya, 144.000 orang itu yang dimeteraikan dari 12 suku Israel. Terus baca. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ya, lanjut. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah. Ya, bagaikan desau air bah. Ya, suara sukacita, suara kemenangan. Terus. Dan bagaikan deru burung yang dahsyat. Dan suara yang mendengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik. Iya, suara itu begitu indah. Bagaikan bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Lihat umat Tuhan, kalau kehidupan sidang jemaat ini, kehidupan gereja Tuhan ini makin mengalami penyucian demi penyucian. Nyanyian kita pun akan beda ini. Cara kita bernyanyi pun akan beda itu. Ya. Yakinlah. Tapi kalau kehidupan kita tidak terus mengalami penyucian demi penyucian, cara nyanyi kita pun tidak akan pernah berbeda dan tidak pernah indah. Ya. Ya, baik-baik. Sebenarnya bukan karena kita mengatakan saya tidak bisa nyanyi, suara saya fals dan seterusnya. Sebetulnya umat Tuhan, kalau kehidupan kita ini mau saja mengalami penyucian demi penyucian, lihat, Tuhan akan tambahkan karunia hikmat. Ya. Lihat orang-orang itu, ya. Suara mereka bagaikan desau air bah. Terus mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. ya, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan Allah. Terus, dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari yang telah ditebus. Siapa mereka? Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Terus, Karena mereka murni sama seperti perawan. lihat, mereka murni, mereka suci seperti perawan. Paulus mengatakan, aku mempertunangkan kamu, ya, kepada satu laki-laki, dan kamu sebagai perawan yang suci. Lihat ayat ini, dikatakan mereka murni seperti perawan suci. Ya, kenapa? Dikatakan yang pertama dalam ayat 4 ini, orang-orang itu tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Apa artinya itu? Tidak bersekutu dengan daging. Ya. Itu kesucian. Tidak bersekutu dengan daging. Kalau nanti saudara konfirmasi dalam kitab Keluaran pasal 19, Tuhan berfirman kepada Musa sebelum bangsa Israel bertemu Tuhan di atas gunung Sinai. Tuhan katakan kepada Musa, perintahkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel menguduskan diri, bersiap, dan salah satunya dikatakan jangan bersetubuh dengan perempuan. Tapi dalam ayat 4 ini dikatakan tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan. Ini tidak bersekutu dengan daging. Ya. Jadi kalau gereja Tuhan melulu hidup dalam daging, melulu hidup menuruti keinginan daging, melulu hidup
menuruti hawa nafsu daging. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif firman Allah, ini bukan perawan yang suci. Lanjut baca. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja. Lihat itu perawan suci. Dikatakan dalam ayat ini, mereka mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Ya, mereka mengikuti langkah-langkah kaki Tuhan. Kemana Tuhan melangkah? Jadi sebenarnya umat Tuhan, semakin kita hidup dalam kesucian, baik dalam pribadi maupun dalam nikah, sebenarnya itu akan membuat kita mudah tunduk, mudah taat kemana saja Tuhan membawa kehidupan. Tapi lihat, kalau kehidupan kita tidak makin suci, tidak makin murni bagaikan perawan, nah ini yang membuat gereja Tuhan akhirnya sulit mengikuti langkah-langkah kemana Tuhan berjalan. Ya, coba lihat itu dalam kitab Yesaya itu kan. Setelah Yesaya itu disucikan, ketika Tuhan katakan, siapa yang mau aku utus? Yesaya mengatakan, Tuhan ini aku, utuslah. Mudah mengikuti. Lihat, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana ia pergi. Jadi kalau saudara dan saya masih lebih suka memberontak, itu menunjukkan kita belum menjadi perawan yang suci. Terus baca. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suluh bagi Allah dan bagi anak domba itu. Terus. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Nah, terus. Mereka tidak mencela. Itulah perawan suci. Sampai dikatakan mulut mereka pun tidak ada dusta. Mereka tidak bercela. Ini semua adalah bentuk-bentuk gereja Tuhan bagaikan perawan suci. Dan kalau ini ada dalam kehidupan gereja Tuhan, yakinlah pertunangan yang sedang kita alami saat ini akan membawa kita suatu kelak nanti yang kita yakini tidak lama lagi kita akan masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Amin umat Tuhan. Itu yang sedang kita nantikan. Amin umat Tuhan. Supaya kita mengerti dengan baik. Makanya pada malam ini, di masa pertunangan ini, kesucian hidup merupakan sesuatu yang harus diupayakan, yang harus dijaga. Seperti apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani. Ya, kejarlah kesucian, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kesucian tidak mungkin orang bisa bertemu atau melihat Allah. Coba baca itu Ibrani pasal 14 ya. Sebab itu di masa pertunangan, kesucian hidup merupakan sesuatu yang harus diupayakan, dipertahankan dan diperjuangkan. Mari Ibrani pasal 14 ayat yang ke-12. Silakan dibaca. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, mari ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Dan kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan atau hidup dalam kesucian ini tidak bisa disulap. Ya, tapi gereja Tuhan harus berupaya, harus berjuang. Tuhan memberikan sarana untuk itu. Tapi kita harus berjuang. Kita sudah banyak mendengar itu. Sarana yang Tuhan berikan, darah Yesus, firman Allah itu menyucikan. Ya, sekali lagi ulang ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Itu firman Allah. Walaupun kita sudah dalam pertunangan, walaupun gereja mengatakan
sedang dipertunangkan dengan Kristus sebagai mempelai pria. Tapi kalau gereja tidak mempertahankan hidup dalam kesucian, ayat yang ke-14 dikatakan, tak seorang pun bisa melihat Allah. Jangankan menjadi mempelai wanitanya, bertemu pun tidak diizinkan. Maka gereja itu tidak boleh bangga dengan ini, dengan itu. Tapi ini yang perlu diperjuangkan, ini yang perlu diperhatikan. Harus hidup bagaikan perawan yang suci. Amin, Tuhan. Harus hidup sebagai perawan yang suci. Ingat baik-baik, ketidaksucian dalam masa pertunangan akan menggagalkan gereja Tuhan masuk dalam pernikahan. Sekali lagi, ketidaksucian dalam masa pertunangan akan menggagalkan gereja Tuhan masuk dalam pernikahan. Saudara baca dalam Wahyu pasal 21 ayat 27, tidak diizinkan orang-orang yang najis masuk dalam kota Yerusalem. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itulah orang-orang yang bertanda bagaikan perawan suci. Itu yang diizinkan masuk Yerusalem baru, menjadi mempelai wanita anak domba. Yang kedua, kita akan lihat yang perlu diperhatikan oleh gereja di tengah-tengah masa pertunangan. Coba kembali dalam suratan 2 Korintus tadi. Sekarang baca ayat yang ketiga. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ketiga. Ini hal kedua yang harus gereja Tuhan perhatikan supaya pertunangan ini tidak batal di perjalanan. Apa itu? Baca ayat yang ketiga, ulang. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikan. Nah, ini yang kedua. Setelah gereja mempertahankan bagaikan hidup perawan suci, yang kedua, ayat 3, Paulus ingin gereja Tuhan harus berkomitmen dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ini yang kedua. Dalam masa pertunangan umat Tuhan yang perlu dijaga apa? Setia. Karena biasanya kalau orang dalam pertunangan ada banyak godaan nanti. Baik prianya digoda oleh perempuan lain, atau wanitanya digoda oleh pria yang lain. Begitulah umat Tuhan hari-hari ini secara rohani pun, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan untuk masuk dalam pesta malam nikah anak domba, banyak godaan-godaan yang kalau kita tidak waspada, kita bisa jatuh. Makanya yang kedua ini dikatakan oleh Paulus, supaya gereja tidak gagal masuk dalam pernikahan, gereja harus berkomitmen dalam kesetiaan kepada Tuhan. Apa setia? Setia artinya berpegang teguh kepada janji, patuh dan taat kepada Tuhan. Itu setia. Kenapa gereja harus setia? Dalam ayat yang ketiga, Paulus mengatakan gereja terus menghadapi kelicikan iblis. Ya, gereja terus menghadapi kelicikan iblis supaya gereja disesatkan dari kesetiaannya. Salah satu kelicikan iblis supaya gereja tidak setia, coba ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, lihat Pak. Ini kelicikan iblis untuk menyesatkan gereja dari kesetiaannya di masa-masa pertunangan. Dalam ayat 4, iblis menawarkan Yesus yang lain. Yesus menawarkan Yesus yang lain. Iblis menawarkan Yesus yang lain. Ini cara iblis untuk
kalau ditawarkan Yesus yang lain, itu sebenarnya iblis sedang menawarkan juru selamat yang lain. Ya, iblis sedang menawarkan juru selamat yang lain. Apalagi kalau hari-hari ini kita melihat masa-masa sukar, masa-masa sulit, hati-hati. Bisa saja nanti tanpa sadar kita diseret oleh tawaran Yesus yang lain atau juru selamat yang lain. Katakanlah, saya berikan satu contoh paling gampang, juru selamat yang lain, uang. Uang itu juru selamat atau tidak? Saya tanya sama Tuhan, uang itu juru selamat atau tidak? Coba kalau kita sudah 3 hari gak makan kan, gak punya beras, gak punya Indomie, gak punya apa-apa di rumah. Dah ada orang menawarkan uang, selamat kita perut kita. Itu juru selamat itu. Tapi itu juru selamat yang lain. Ya, dan itu akan ditawarkan di akhir zaman. Apalagi di masa-masa sulit ini. Hati-hati. Makanya Paulus mengatakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 10, banyak orang karena juru selamat yang lain ini, karena uang ini mulai banyak orang gak setia. Coba baca dengan cepat ya. Ini juru selamat yang lain. Ya, uang itu juga termasuk juru selamat yang lain. Dan itu nanti akan dipakai oleh sejahat untuk menyesatkan kesetiaan gereja. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ya, mari kita akan lihat pelan-pelan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ayo. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ingat Bapak Ibu, uang itu juru selamat. Ya kan? Kalau kita sudah ditagih orang hutang, cicilan mendesak, gitu. Terus datang orang kasih uang, wah selamat akhirnya. Sesaat itu. Ya, mari kita lihat ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang. Orang Kristen tidak dilarang punya uang dan harus punya uang sebenarnya. Tidak boleh dan tidak dilarang umat Tuhan kita punya uang. Boleh punya uang. Tapi kan baik-baik. Yang tidak dibolehkan itu apa? Cinta uang. Terikat dengan uang. Terikat dengan uang. Terikat dengan harta. Ini akan membuat nanti kita akan gagal dalam kesetiaan. Coba lihat itu. Istri Lot. Dia sudah berjalan keluar dari Sodom dan Gomora, tapi hatinya masih melikat di Sodom dan gagal. Ya. Makanya dikatakan Musa kepada Firaun, kami semua akan beribadah, istri kami, anak-anak kami, bahkan harta kami akan bawa beribadah. Tujuannya apa? Supaya tidak gagal pengiringan kita kepada Tuhan. Ulang sekali lagi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman itu menunjukkan tidak setia lagi. Coba hari-hari ini waktu kita perlu perhatikan ini. Semua manusia sekarang butuh uang. Apalagi di masa-masa sulit butuh uang untuk belanja, untuk beli ini, untuk beli itu. Gitu. Apalagi kita rasakan sekarang cari uang lebih sulit daripada sebelum masa pandemi. Betul ya Tuhan? Lebih sulit atau lebih gampang? Jujur dulu kalian, lebih sulit atau lebih gampang? Kan kalau ditanya kamu jujur. Kalau yang kerja di PT ya sama aja kok. Tetapi gajinya tiap bulan sama aja. Tetapi khususnya yang kerja
serabutan, ya, sopir taksi, jualan martabak, ya, lebih sulit sekarang kan? Itu fakta itu. Bahkan tidak sedikit sekarang gereja mengeluh, sulit sekarang ini. Persembahan gak ada, listrik jalan terus. Ini fakta loh, teman-teman. Bukan mengada-ada. Ya. Banyak orang menyimpang dari iman, mulai yang setia. Jujur umat Tuhan hari-hari ini mempertahankan kesetiaan tidak mudah. Tidak gampang. Karena kita berada di masa-masa sulit. Mau atau tidak mau, saya yakin pandemi akan berubah menjadi endemi. Ya kita anggap aja nanti suatu saat virus corona ini seperti flu biasa. Itu namanya sudah jadi endemi. Singapura sudah begitu. Jadi anggap aja itu flu biasa. Kita mau apa? Memang dunia sudah begini. Tapi Tuhan tuntut kita, ayo setia. Ya. Jangan menyimpang dari iman. Jangan tergeser dari pengajaran. Terus baca. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, berbagai-bagai duka. Ini yang Paulus takutkan. Paulus tidak takut jemaat Korintus tidak diberkati, tidak. Berkat itu pasti kok Tuhan hadirkan. Tapi yang Paulus takutkan di jemaat Korintus, jangan sampai jemaat Korintus itu menjadi hilang kesetiaan. Karena Paulus tahu kalau hilang kesetiaan, maka pertunangan untuk menjadi mempelai wanita itu akan gagal di perjalanan. Ya, hati semacam ini umat Tuhan. Hatinya Paulus ini harusnya juga ada di hati kami para hamba Tuhan. Ya, jangan sampai hamba Tuhan takut ketika jemaatnya pindah, jemaatnya pulang kampung, jemaatnya nggak diberkati. Tapi hamba Tuhan harus berjuang, berdoa. Jangan sampai jemaatnya tidak setia, apalagi di masa-masa sulit ini. Karena kesetiaan ini umat Tuhan sesuatu yang mahal di hari-hari ini. Ya, kita masih bersyukur di Batam ini masih diberikan ruang bisa beribadah. Walaupun Pak Wali Kota memberikan ketentuan 25% dari ruangan ibadah ini bisa ditempati. Jadi kalau gereja biasanya muat 100, harus diisi 25 orang. Jaraknya harus 2 meter. Sekarang ini itu masih penting. Jawa, Bali betul-betul nggak bisa ibadah secara onsite. Sampai tanggal 20 Juli nanti. Itu pun kalau tidak ada perubahan lagi. Ya tak? Karena kita lihat perkembangan COVID-19 di hari-hari begitu luar biasa. Semalam kita melihat satu hari 34.000 sekian, yang meninggal 1.000 sekian satu hari. Saya nggak tahu hari ini, belum saya lihat berita. Begitu signifikan. Makanya umat Tuhan, kita harus berdoa. Kalau saudara dan saya masih diberikan kesempatan bisa beribadah, ayo berjuang mempertahankan kesetiaan ini sampai akhir. Amin umat Tuhan. Amin umat Tuhan. Tidak mudah. Anak saya lagi sudah tamat dari Salem hari ini, bingung dia. Mau ke Kalimantan nggak bisa, mau ke kampung nggak bisa. Dia bilang, Pak, aku kamu aja lihat mbah, tapi di lockdown nggak bisa juga ke Kalimantan. Di Kalimantan juga begini. Saya bilang, sudahlah, pulang aja dulu ke Batam. Ya, dalam situasi sekarang ini, walaupun harus bayar mahal, karena memang sekarang naik pesawatnya bisa antigen saja, harus PCR.
kita ini. Belum tiketnya kan? Gak seperti itu lagi. Sulit umat Tuhan hari-hari ini. Makanya untuk mempertahankan kesetiaan gak gampang hari-hari ini. Coba kita baca ayat terus dalam Injil Lukas pasal 18. Ingat, kesetiaan sesuatu yang mahal di akhir zaman. Sangat-sangat mahal. Lukas 18 ayat 8. Mari kita baca Lukas 18 ayat 8. Mari. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ya, apa itu? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya. Akan tetapi, jika anak manusia datang, apa katanya? adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Kata lain, masih adakah orang setia mempertahankan iman? Kalau sampai malam ini kita masih bisa setia, itu kemurahan Tuhan. Bukan kita lebih hebat dari yang lain, tapi itu kemurahan Tuhan yang memampukan kita, yang menolong kehidupan kita. Amin, Tuhan. Coba lihat, masih adakah iman di bumi? Katakan, masih adakah orang-orang yang setia mempertahankan iman? Pertanyaan ini muncul karena Yesus tahu, dia tahu akhir zaman akan banyak diperhadapkan gereja Tuhan dengan situasi yang sangat-sangat sulit. Kita sekarang sudah rasakan situasi sulit itu. Coba, kita sudah rasakan situasi sulit itu, umat Tuhan. Ya. Makanya Yesus katakan, masih adakah iman? Masih adakah orang yang setia? Coba aja Lukas yang sama, pasal 21. Ya. Ini situasi sulit yang akan terjadi di akhir zaman menjelang Yesus datang kali yang kedua. Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat 19. Mari baca. Permulaan penderitaan. Ya, permulaan penderitaan. Mari. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau Ya, apa tandanya Tuhan akan datang kali yang kedua sebagai mempelai pria, gereja menjadi mempelai wanitanya? Apa tandanya? 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nah, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Mari Tuhan, jangan sampai gereja Tuhan disesatkan. Ya. Terus baca. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya, memakai namaku, Yesus yang lain, juru selamat yang lain yang ditampilkan, yang ditawarkan. Terus. Dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti. Jangan ikuti. Jangan dengar. Tolak itu. Tapi jemaat Korintus, Paulus katakan, kamu sabar saja kalau ada orang memberitakan Yesus yang lain. Kompromi, oh tidak apa-apa. Ya. Ini seringkali kalau kita waspada, mudah sekali kompromi. Gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Ya. Hati-hati. Lanjut baca. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, Ya, peperangan dan pemberontakan. Terus, janganlah kamu terkejut, jangan terkejut, gak usah heran. Kalau dunia saat ini guncang. Terus,
Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Semua harus tergenapi, semua harus terjadi. Terus, Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera. ya itu baru awal. Saya seringkali kalau video call dengan teman-teman hamba Tuhan, karena sampai larut malam itu, mau berlima, berenam, rasa saya bisa marah. Pak, sudah malam itu. Seringkali kan bincang-bincang. Corona ini masih intro, saya katakan. Baru awal, belum ending. Kita coba lihat itu. Kalau kita ingat kitab Keluaran, tulah pertama air jadi apa? Saya jadi anggur dari darah. Air jadi darah. Air itu apa? Sumber kehidupan. Darah kematian. Coba. Ini baru awal. Sekarang lihat, sumber-sumber kehidupan mulai sulit kan? Sumber ekonomi mulai sulit. Lihat. Ini baru awal. Gak salah kita berdoa semoga badai cepat berlalu. Boleh-boleh aja. Tapi firman Tuhan harus tetap tergenapi. Bagi kita seharusnya mau berlalu atau tidak berlalu, kesetiaan harus tetap kita pertahankan. Amin teman Tuhan. Itu yang paling penting. Remaja. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, Bangsa akan bangkit melawan bangsa, terus. dan kerajaan melawan kerajaan, Ya, lanjut. dan akan terjadi gempa bumi yang Gempa dahsyat. bumi yang dahsyat, keguncangan. Ini kan sekarang sedang guncang dunia. Apa yang kita lihat sekarang kan belum pernah terjadi sebelumnya. Guncang sekarang dunia kan. Oleh karena pandemi. Coba negara mana yang gak guncang kan? Gak kelimpungan menghadapi. Coba lihat. Guncang terus. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, Penyakit sampar, tulah, bala. Ya, kita nggak bisa pungkiri loh, mantan virus corona itu sampar itu. Boleh aja manusia gak percaya, mana ada itu. Dalam bahasa karena kamu belum kenal. Itu sampar itu. Coba lihat sekarang ini. Berapa banyak yang hari orang mati gara-gara corona. Katakanlah baru 1-2 ada kekeliruan. Tapi ingat umat itu fakta. Makanya kita nggak boleh bermain-main. Gitu. Jangan anggap ringan, jangan anggap sembrono. Ya, terbaca. dan kelaparan. Nah, setelah sampar apa kelaparan? Ekonomi dihantam. Coba lihat. Setelah sampar datang, ekonomi sasar. Jadi kita kan sekarang sudah melihat mengarah ke situ. Ekonomi yang sasar. Coba lihat kan. Kalau kita lihat dari ekonomi sudah begitu sulit sekarang. Hanya orang-orang tertentu saja yang ekonominya mungkin gak terganggu. Kayak negeri gak terganggu kan? Boleh aja deh. Tapi berapa banyak itu cuma? Semua terganggu. Pariwisata habis kota, hampir-hampir gak dapat apa-apa sekarang. Yang jualan makanan pun sulit juga sekarang. Ekonomi yang bisa sulit. Ini sulit teman-teman. Kita berada dalam masa-masa sulit. Makanya kalau bisa setia itu anugerah. Tidak mudah mempertahankan kesetiaan. Ya, terbaca.
terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, akan banyak hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang tadinya nggak pernah kita dengar, nggak pernah terjadi, tiba-tiba terjadi. Makanya yang kedua ini Tuhan, kalau Yesus katakan, masih adakah iman di bumi? Masih adakah orang yang bisa mempertahankan kesetiaan? Karena Yesus tahu, menjelang Dia datang kali yang kedua, kondisi sulit ini tidak bisa dihindari. Kondisi sulit ini tidak bisa dihindari. Dan lihat teman-teman, ketika ekonomi sulit, iblis akan memberitakan atau menawarkan Yesus yang lain. Menawarkan Yesus yang lain. Dan itu memang menjadi suatu taktik daripada si jahat. Sama itu kalau sudah baca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1-11, ketika Yesus dalam keadaan lapar, Dia tawarkan roti. Ya. Ketika Yesus 40 hari, 40 malam berpuasa, nggak makan, kita nggak bisa bayangkan betapa laparnya. Kita puasa 1 hari 1 malam saja, aduh lapar kali kan? Kadang-kadang hitir-hitir kita. Ya, apalagi 40 hari 40 malam nggak makan. Iblis tahu ini butuh makanan, ditawari makanan. Tapi lihat Yesus, Dia kuat, Dia benar. Kenapa? Dia berpegang teguh kepada firman Allah. Jadi kekuatan gereja untuk menangkal ini, ayo tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Amin, Tuhan. Untuk melihat kondisi sekarang ini yang sulit, tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Itu jawab kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Dia pegang itu. Makanya mari Tuhan, di hari-hari yang sulit sekarang ini, 2 hal yang penting saudara pegang. Hiduplah sebagai perawan yang suci, dan yang kedua tetaplah setia. Pegang firman Allah. Ya, kau akan melihat bagaimana Tuhan menolong engkau, memelihara engkau. Ya, setelah yang terakhir kita akan akhiri di sini. Saya sudah katakan tadi, kita nggak bisa terlalu panjang ibadah di masa-masa PPKM ini. Kita lihat Ulangan 8 ayat 3. Ulangan pasal 8 ayat 3. Kekuatan gereja Tuhan untuk menangkal ini adalah tetap berpegang teguh pada firman. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Mari kita baca di sini. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Ya. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar. Izinkan sekarang terjadi kelaparan segala macam, kesulitan ekonomi, dibiarkan, izinkan Tuhan. Tujuannya apa? Mari. Dan memberi engkau makan mana. Tapi gereja akan dipelihara oleh firman Allah. Terus Yang tidak kau kenal. yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Terus Untuk membuat engkau mengerti. yang membuat engkau mengerti. Gereja harus mengerti, harus pegang teguh. Apa itu? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Lihat, manusia tidak tergantung dari roti jasmani. Terus Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. inilah manusia tergantung dari firman Allah. Itu yang harus kita pegang. Pegang firman Tuhan di masa sulit ini, teman-teman. Jangan tidak setia. Peganglah firman Tuhan. Tetaplah engkau setia. Kalau engkau setia, yakinlah Tuhan pasti memelihara engkau. Amin, teman Tuhan. 2 hal ini harus kalian ingat baik-baik. Pertunanganmu tidak akan gagal. Engkau akan jadi mempelai wanita anak domba Allah. Jikalau pertama, tetap memposisikan diri menjadi perawan yang suci. Dan yang kedua, tetap mempertahankan kesetiaan. Kalau 2 hal ini ada dalam kehidupan kita, lihat, Yesus akan segera datang kali yang kedua. Dan saudara dan saya akan masuk dalam pesta nikah anak domba. Tuhan berkati kita berdua. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjuangan Yesus. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Mari, pelayan perjamuan
bertambah ke depan dengan segera. Betapa oh Tuhan firman Allah. Kita naikkan suara. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin tidak terlalu panjang firman Allah, oleh karena situasi yang ada, tapi kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau engkau ingin tidak gagal dalam masa perjalanan, mari tetap hidup bagaikan perawan yang suci, tidak bersekutu dengan daging, tetap mengikuti Tuhan kemana Tuhan melangkah. Jangan ada dusta dari mulut kita. Dan yang kedua, berkomitmen untuk setia. Walaupun tidak mudah hari-hari ini, karena kita berada di masa-masa sulit, kita mohon belas kasihan Tuhan. Kita berdoa supaya Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk tetap setia. Karena kesetiaan ini mahal. Dua hal inilah yang harus gereja Tuhan pertahankan, supaya kerinduan menjadi mempelai wanita tidak gagal di perjalanan. Kita naikkan menjadi kembali. Kita naikkan suara.
luar biasa kasih sayang-Mu kepada kami. Luar biasa perhatian Tuhan bagi kehidupan kami. Kalau malam ini Engkau telah hadir lewat firman, Engkau mengasihi dan mencintai kehidupan kami. Kami bangga dipertunangkan dengan Engkau. Namun demikian kami harus terus berjuang untuk kami hidup bagaikan perawan yang suci. Untuk kami terus berjuang mempertahankan kesetiaan ini Tuhan, supaya kami tidak gagal menjadi mempelai wanita. Engkau melihat segala kekurangan kami. Banyak kali kami tidak hidup bagaikan perawan yang suci. Banyak kali kami tidak hidup dalam kesetiaan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami hamba-Mu suami istri. Ampuni imam-imam. Ampuni seluruh jemaat-Mu. Darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih kami ada di tengah-tengah situasi yang sulit. Biarlah Roh Kudus tetap menolong kami. Tangan Tuhan yang menggenggam kami, supaya kami tetap terlindung aman. Sebab kami tahu Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersekutu dengan perjamuan suci. Tubuh dan darah. Kami teringat bangsa Israel. Ketika tiap pintu rumah mereka ada tanda darah, maut tidak bisa menyentuh. Kami yakin Tuhan, kalau hidup kami ada tanda milik-Mu, maut pun tak akan menyentuh. Berkati roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah yang akan menolong kami. Layakkan pelayan berjanji untuk bagian tubuh dan darah-Mu, dan kami yang menerima diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga, kami siap menerima perjamuan suci. Haleluya. Amin. Tenaikkan pujian, kita akan menerima perjamuan suci. Beri tanda di tubuh korban. Tanda itu sebagai Tuhan, sebagai kepunyaanmu sendiri. Oh, diriku untuk menjadi menjadi mempelai
tubuh Kristus. Dengarlah firman Tuhan, jawab apa yang saya serukan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, saudaraku yang dicinta Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Segera makan cawan darahnya. Sudah dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dicinta Tuhan, bukankah cawan mengucapkan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Amin. Kita naikkan pujian haleluya 12 kali. Kita akan menyembah dengan pujian ini, dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Kita naikkan kedua tangan kita. Haleluya. Haleluya. Buka suara. Layaklah engkau disembah. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat tubuh dan darah yang sudah menyatu dalam kehidupan kami. Kami berikan persembahan kami, mampukan kami Tuhan, memberi dengan sukacita, supaya apa yang kami berikan berguna untuk pekerjaan Tuhan. Pakai petugas yang memungut. Dalam nama Yesus kami akan mengerjakan semuanya. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, mempelai Tuhan pasti menang. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Aku senantiasa Yang
Tuhan, kalau kami tetap hidup sebagai perawan yang suci, tetap hidup dalam kesetiaan, kami akan menjadi mempelai wanita-Mu. Dan kalau kami menjadi mempelai wanita-Mu, kami pasti jadi pemenang. Engkau pasti menggenggam dan membela kehidupan kami. Itulah iman, keyakinan kami. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu di dalam hidup kami. Kami hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan bekerja menghidupkan firman-Mu di setiap kehidupan kami umat-Mu, baik kami yang di ruangan ini maupun mungkin ada pribadi yang mengikuti ibadah lewat live di Facebook. Kiranya firman itu bekerja di setiap kehidupan kami semua. Berkati umat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka, dalam nikah rumah tangga mereka, dalam masa yang sulit ini Tuhan, ajarlah kami tetap setia, sebab kami tahu dengan kesetiaan ini kami akan melihat pembelaan Tuhan indah menyertai kami. Kami berdoakan bangsa negara kami yang kami cintai, NKRI, dari mulai pusat sampai pemerintah yang paling bawah, dalam menghadapi situasi pandemi yang sangat sulit ini, berikan hikmat, berikan ketenteraman, berikan ketenangan, supaya kami semua boleh tetap aman dalam naungan Tuhan. Umat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan diisolasi atau apa saja, Tuhan berkuasa bilur menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang sertai umat-Mu dalam perjalanan, jauhkan dari celaka dan para bahaya. Penyertaan Tuhan yang ajaib bersama dengan kami semua. Saudaraku yang dicintai Tuhan, sekarang pulanglah engkau dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Allah Tritunggal menyertai kita semua oleh saat malam ini sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga, kami tutup, kami akhiri ibadah PA dan perjamuan suci pada malam ini. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah berakhir saat malam hari ini. Memang tadi sengaja ibadah ini dipercepat, baik dalam ujiannya pun tak percepat, karena mengingat memang sekarang dalam situasi yang kurang baik. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memberikan perlindungan kita, kekuatan kita, supaya kita juga sehat di tengah-tengah masa yang sangat sulit ini. Ibadah kita akan tetap berjalan, Sabtu Kaum Muda dan Minggu akan berjalan sebagaimana biasa. Tetap jaga kesehatan, jaga protokoler supaya kita semua aman dalam lindungan, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih buat semua persembahan yang kita kerjakan. Selamat malam, selamat berpisah. Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati.